Semuanya, nama saya Sirwindi dari STIE Eka Prasetya, kelas 20.4, jurusan Manajemen, dengan dosen pengampu saya, Ibu Desma Erika Mariati, SPD MSI. Pada kali ini, saya akan membahas tentang produk. Berikut pembahasannya. Produk. Pengertian produk menurut Cottrell dan Armstrong. Produk merupakan sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi, penggunaan atau konsumsi dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Susunan hierarki produk yang bertujuan untuk memudahkan marketing dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat. Hierarki produk yang pertama yaitu core benefit product, yaitu manfaat yang paling dasar dari suatu produk. Produk yang memposisikan tingkatan produknya dalam core produk biasanya memiliki segmen harga yang kompetitif. Misalnya, sebuah rumah, maka core produknya hanya menawarkan hunian yang standar yang penting layak huni. Biasanya rumah yang ditawarkan harganya lebih terjangkau. Yang kedua yaitu basic product, yaitu produk dasar yang pada dasarnya core produk yang dapat dipilih yang sama-sama memiliki manfaat dasar tapi ada alternatif pilihan. Misalnya dalam membeli sebuah handphone, ketika spesifikasi produknya sama, maka yang menentukan adalah warna produk. Mungkin bisa memilih warna hitam, putih, dan lain sebagainya. Expected product, yaitu produk harapan produk yang didasari oleh keinginan atau imajinasi seseorang. Misalnya, ketika membeli es krim dengan merek Häagen-Dazs, maka para konsumen menganggap telah membeli produk es krim yang berkualitas. Yang keempat yaitu augmented product, yaitu produk dengan nilai lebih adalah expected produk yang ditambah nilai lain untuk membuat customer lebih tertarik. Biasanya untuk produk yang inovatif dianggap memiliki nilai lebih dibandingkan dengan produk yang sudah umum dipakai karena menawarkan sesuatu produk yang up to date. Misalnya ketika membeli rumah dengan fasilitas melebihi yang kita harapkan, fasilitas yang lebih lengkap, desain bangunan unik, atau sistem security terjamin adalah bagian augmented produk untuk rumah atau hunian. Yang kelima yaitu potensial produk. Produk masa depan artinya memiliki harapan di masa depan yang akan datang. Dapat berupa tambahan dan perubahan yang mungkin didapat dari produk tersebut di masa depan. Contohnya, jam tangan dimodifikasi dengan bentuk angka digital plus kalkulator untuk menghitung dan dipasang speaker kecil di dalamnya untuk mendengarkan lagu dengan memakai chip memori untuk menyimpan banyak lagu. Lalu ada kategori produk. Menurut Fandi Ciptono, menurutnya produk dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yang dibagi berdasarkan penggunaan produk dan kebutuhan konsumen. Yang pertama yaitu barang konsumen. Merupakan barang yang dikonsumsi bukan untuk kebutuhan bisnis namun untuk rumah tangga atau individu, seperti sembako. Dan yang kedua ada barang industri. Barang ini merupakan bukan barang yang dikonsumsi secara langsung, namun melalui proses produksi, seperti membeli kayu untuk dibuat menjadi mebel atau furniture. Lalu ada kategori produk industri. Yang pertama yaitu bahan mentah, yaitu bahan-bahan yang menjadi bahan baku secara fisik untuk memproduksi produk lain, seperti karet, kayu, kapas, biji besi, dan lainnya. Lalu ada kategori produk industri berdasarkan bahan baku dan suku cadang pabrik, yaitu barang industri yang digunakan untuk suku cadang yang aktual bagi produk lain, seperti mesin, pasir, dan lainnya. Lalu ada kategori produk konsumsi. Yang pertama yaitu barang kebutuhan sehari-hari yaitu convenience good. Biasanya dikonsumsi secara teratur dan mudah didapat. Secara umum barang-barang praktis masuk dalam kategori convenience good, seperti makanan cepat saji, rokok, dan tembakau yang biasanya dijual oleh pedagang grosir atau pengecer. Kategori yang kedua yaitu barang belanja atau shopping consumer good. Barang-barang di mana pembelian membutuhkan lebih banyak pemikiran dan perencanaan daripada convenience good. Biasanya memang lebih mahal dan memiliki daya tahan dan rentang hidup yang lebih lama. Contohnya yaitu peralatan rumah tangga dan pakaian. Yang ketiga yaitu specialty consumer good atau barang khusus. Barang yang jarang diproduksi dan sering kali dianggap barang mewah. Pembelian disediakan untuk pembelian kelas elit.
upaya pemasaran diarahkan untuk pasar terbatas, biasanya untuk kelas-kelas atas, contohnya perhiasan dan mobil mewah. Yang keempat yaitu unsold consumer good, adalah barang yang belum dikenal atau sudah diketahui namun belum terpikirkan untuk dibeli konsumen. Namun ada beberapa anggota pasar yang sudah membeli unsold consumer good. Barang-barang ini seringkali tidak dibeli berulang kali dan biasanya melayani kebutuhan khusus seperti asuransi jiwa. Contoh barang ini biasanya tidak dibeli berulang kali. Barang-barang ini biasanya tidak dibeli berulang kali dan biasanya melayani kebutuhan khusus seperti asuransi jiwa. Lalu ada produk berdasarkan ketahanan dan keberwujudan, yaitu yang pertama, barang tidak tahan lama atau non-durable good. Jenis barang ini biasanya habis apabila kita konsumsi dalam beberapa kali pemakaian atau dapat dikaitkan bahwa umur dari ekonomisnya dalam kondisi pemakaian dengan normal kurang dari 1 tahun. Contohnya sabun, gula, pasta gigi, dan lainnya. Kategori yang kedua yaitu barang tahan lama. Barang berwujud yang biasanya dapat bertahan lama dengan banyak pemakaian, dapat bertahan lama untuk pemakaian normal 1 tahun atau lebih. Contoh, TV, mobil, lemari es, laptop, dan lainnya. Yang ketiga yaitu jasa servis, adalah aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan untuk dijual kepada pembeli. Contoh, bengkel motor, hotel, dan lainnya. Strategi diferensiasian produk, yaitu tindakan merancang serangkaian perbedaan yang bernilai dengan tujuan membedakan penawaran perusahaan tersebut dari penawaran perusahaan pesaing. Yang pertama yaitu bentuk atau model, yang kedua fitur atau fitur baru, mutu kinerja atau level berlakunya karakteristik dasar suatu produk, yang keempat mutu kesesuaian, adalah tingkat kesesuaian pemenuhan semua unit yang diproduksi terhadap spesifikasi sasaran yang dijanjikan. Yang kelima yaitu daya tahan, ukuran usia yang diharapkan suatu produk. Yang keenam keandalan, ukuran probabilitas bahwa produk tertentu tidak akan rusak atau gagal dalam periode tertentu. Yang ketujuh mudah diperbaiki, adalah ukuran kemudahan untuk memperbaiki produk ketika produk ini rusak atau gagal. Yang kedelapan gaya atau penampilan produk. Lalu ada diferensiasian produk terhadap jasa, yaitu kemudahan pemesanan, yaitu seberapa mudah pelanggan menempatkan pesanan. Yang kedua pengiriman, seberapa baik produk atau jasa dibawa ke pelanggan. Yang ketiga instalasi, yaitu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat produk beroperasi di lokasi yang direncanakan. Yang keempat pelatihan pelanggan, pelatihan karyawan pelanggan untuk menggunakan peralatan yang benar dan efisien. Yang kelima yaitu konsultasi pelanggan, pada data, sistem informasi dan layanan nasihat yang ditawarkan. Yang keenam yaitu pemeliharaan dan perbaikan, menggambarkan program layanan untuk membantu mempertahankan produk dalam kondisi baik. Dan yang terakhir yaitu pengembalian. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat salah perkataan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.